Halo semua, jumpa lagi dengan saya Hermas Effendi Prabowo di channel YouTube Bonomatic. Minta maaf nih, udah lama saya nggak bikin konten di video channel YouTube Bonomatic ini karena banyak kesibukan. Kalau nggak salah udah 6 bulan ya, lama banget. Saya minta maaf tentunya karena nggak bisa memberikan informasi yang rutin kepada teman-teman. Nah, sekarang saya mau kasih informasi lagi ke teman-teman terkait dengan oli matic. Jadi teman-teman banyak sekali di luar sana jenis, tipe, dan merek oli matic. Nah, masing-masing tentu punya kelebihan dan kekurangan, dan masing-masing jenis dan tipe oli matic itu ada kalanya kita menemukan juga banyak yang palsu gitu ya, atau mungkin tidak banyak lah, beberapa ada yang palsu. Karena itu ini mesti diwaspadai, karena oli itu bagi transmisi matic itu perannya sangat vital, karena kerja clutch, kerja band, kerja semua komponen matic di dalam gearbox itu sangat ditentukan oleh oli, terutama dari tekanan olinya. Sehingga perubahan tekanan oli akibat dari penggunaan oli yang tidak sesuai atau tingkat kekentalannya yang beda juga akan mempengaruhi tekanan oli, atau struktur kimia yang terkandung di oli itu yang berbeda juga bisa mengakibatkan gangguan pada transmisi matic. Nah, persoalannya ketika gangguan pada gearbox matic itu terjadi, bisa terimplementasi di dalam gearbox matic yang rusak, jadi komponennya rusak. Jadi karena kita memilih misalnya hanya karena selisih harga 5.000, 10.000, terus kemudian kita berspekulasi ngejar yang murah, ternyata dapat oli yang palsu. Nah, ya masalah gitu ya. Jadi kalau kita mau beli oli, pastikan bahwa oli yang kita beli itu bersumber dari distributor resmi ya, atau bersumber dari produsen langsung gitu. Kalau kita datang ke bengkel atau kita ke online dan sebagainya, kita nggak ngerti itu oli sumbernya dari mana, ya patut diwaspadai gitu. Nah, karena kalau kita dapat dari distributor, kita dapat dari pabrik langsung, kan sudah dijamin keasliannya oli itu. Jadi asli itu tidak hanya tidak ditunjukkan oleh mereknya. Misalnya, oli Toyota, merek Toyota, kemudian oli ini pasti asli gitu ya. Ya enggak juga, kan namanya orang mau palsu kan bisa aja oli apa aja dipalsu, atau oli Honda, atau oli Mitsubishi, atau oli Nissan dan sebagainya. Jangan sampai hanya karena teman ingin pakai oli yang murah, selisih 5.000, selisih 10.000, selisih 15.000, terus kemudian membeli oli sembarangan. Jangan sampai itu terjadi. Tidak semua oli bermerek kalau kita beli sembarangan itu asli ya. Nah, karena namanya orang palsu kan bisa aja gitu ya. Mau merek Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi, Suzuki dan sebagainya, orang mau palsuin juga bisa gitu. Sehingga yang paling baik adalah membeli oli di tempat yang resmi atau di bengkel yang memang suplai olinya dari distributor atau dari pabrik, dari distributor resmi gitu ya. Nah, kalau enggak yang dikhawatirkan kemudian dapat oli yang palsu. Nah, persoalannya buat teman-teman yang enggak mengenali tipe-tipe oli matic, bagaimana mau membedakan bahwa oli ini palsu atau enggak gitu kan? Karena ya memang enggak gampang gitu. Saya bisa membedakan bahwa oli A ini palsu. Kenapa? Karena setiap hari lihat oli itu gitu kan. Sehingga dari bau, dari warna, ya dari rasa kita tahu bahwa itu oli palsu atau enggak. Ataupun misalnya olinya B gitu ya, mereknya B, kita tahu bahwa itu palsu atau enggak. Tapi teman-teman yang baru punya mobil atau yang nggak pernah lihat oli matic itu seperti apa, terus tiba-tiba beli oli matic di luaran ya, lewat online atau lewat apa, kan nggak ngerti itu palsu atau tidak. Saya tidak mengatakan bahwa oli online itu palsu, enggak. Saya juga tidak mengatakan bahwa oli yang di bengkel itu pasti asli atau enggak gitu ya. Yang saya katakan bahwa hati-hati dalam membeli oli, karena
bisa saja, dan saya juga pernah menemukan berkali-kali beredar oli-oli palsu di pasaran ya. Nah, ini tentunya yang harus teman-teman waspadai, karena balik lagi bahwa oli itu sangat penting bagi transmisi matic, bagi gearbox matic, selain berfungsi sebagai pelumasan, sebagai kerja untuk clutch ya, dan juga sebagai sistem pendingin. Kalau kemudian kekentalannya berubah, kan tekanannya berubah. Sementara mobil-mobil sekarang ini sangat sensitif, ketika tekanan oli berubah sedikit aja dia akan mempengaruhi kinerja transmisi matic. Nah, sekarang teman-teman udah lihat nih di depan saya ada macam-macam oli matic gitu ya. Ada yang warnanya hijau ya, hijau bening nih. Ini warnanya ada hijau bening. Ada yang warnanya ya merah atau sedikit kekuningan ini ya. Nah, ada yang warnanya begini ini. Macam-macam. Ada yang warnanya agak merah hitam gitu ya. Merah tapi cenderung merah agak tua ini. Nah, kayak gitu. Nah, ini menunjukkan variasi dari warna oli itu. Dari bau juga beda. Misalnya ini bau GVT, dia baunya lebih menyengat gitu kan. Ini dia all AT. Nah, tidak begitu menyengat dari sisi bau. Ini dari bau aja udah beda. Kita bisa bedain. Ini warna beda. Ini tadi apa nih? Ini oli CVT nih. Nah, ini sama nih beda. Dari baunya beda. Warnanya beda. Ini oli Honda nih, HCF2 nih. Ini udah sama kayak oli mesin nih, HCF2. Sama kayak oli mesin. Kalau tiba-tiba teman-teman dapetin nih oli Honda HCF2 yang warnanya jernih kayak teh gitu ya, kayak teh celup yang baru dicelup sekali nih ya, nggak terlalu ya kan. Nah, kayak gini HCF2, tiba-tiba di dalam HCF2 teman-teman ketemu oli misalnya CVTF yang seperti ini ya kan. Udah pasti ini palsu kan, beda gitu kan. Satu kuning, satu agak begini. Nah, ini juga mesti hati-hati nih, ya kan? Sama-sama oli CVT, ya. Sama-sama oli CVT. Tapi yang satu warnanya kekuningan, yang satu agak kemerahan. Ini udah beda. Terus ini oli Idemitsu, nih warna hijau. Nah, kalau ini susah dipalsuin nih, karena satu-satunya warna hijau dia punya nih Idemitsu ya, gitu. Nah, ini susah dipalsuin nih, jadi nggak tahu orang kalau mau palsuin pakai apa nih. Tapi yang jelas dia warnanya hijau kayak gini. Terus ada lagi CVT-FE, ini punyanya Toyota nih. Nah, ini Toyota sama Honda ya. Tuh lebih merahan punya Toyota ya, dibandingkan sama Honda warna merahnya. Sama-sama CVT. Dari bau pun baunya agak berbeda. Sama-sama tajam tetapi beda. Yang ini lebih keras rasa tajamnya. Terus ini oli apa nih? Ini Idemitsu ATF. Nah, kita bandingkan Idemitsu ATF sama olinya T4 nih ya. Toyota nih T4 nih. Yang kanan T4, ini T4, ini Idemitsu ATF. Nah, sama merahnya ya, tapi lebih hitam yang T4. Kalau kita bauin, baunya hampir tidak ada perubahan, hampir tidak ada bedanya kalau dari sisi bau. Tapi dari sisi warna dia agak berbeda. Terus apalagi nih, ini Honda DW1, ini Honda ATF nih, DW1 sama ini Castrol misalnya, ini sama nih ya kan, sama nih, malah sama persis nih, sekilas dari sisi warna ya sama nih. Baunya beda, baunya agak berbeda, baunya agak beda. Terus juga
ini Honda Z1. Nah ini Honda Z1 itu udah tahun lama nih. Nah sama ini. Kalau dari sisi warna, nah yang Z1 lebih gelap. Honda Z1 lebih gelap. Ya, Honda Z1 ini lebih gelap kalau dari sisi warna. Kalau dengan ini T4, Honda Z1 sama T4 hampir sama, tapi T4 sedikit lebih gelap ya. Sedikit lebih gelap. Terus ini ada Castrol ATF nih. Castrol ATF. Dia lebih nggak terlalu terang, lebih terang yang Castrol ATF daripada yang Honda nih, Honda Z1. CVT FE sudah ya. Nah, ini tadi teman-teman oli yang bisa dilihat. Yang agak aneh memang ini nih. Kayak oli mesin aja kan. Tapi kalau oli mesin kan tidak seencer ini. Oli mesin dia agak kental lah. Tapi kalau ini warnanya agak kuning. Jadi yang secara kasat mata gampang dibedain ya ini antara hijau dan kuning. Ini di Mitsubishi nih, Honda yang HCF berapa nih? HCF 2 yang terbaru nih. HCF 2. Ya ini hijau, ini gampang banget dibedain nih, gitu. Nah, biasanya orang kalau mau malsuin oli gitu ya, orang kalau malsuin oli nggak mau nih. Kalau orang malsu oli itu kan dia tujuannya pengen dapat keuntungan yang besar gitu ya. Jadi misalnya basis harga oli A yang mau dipalsuin itu harga ecerannya 80.000 misalnya. Tentu dia tidak akan ngambil oli yang basis harga belinya dia 60.000 misalnya. Ya pasti rugi. Kenapa? Dia cuma dapat margin 20, terus kemudian belum dia harus mengusahakan botol dan sebagainya gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa sebetulnya nggak mungkin dia akan memalsukan oli yang dengan oli yang kualitas sedikit di bawahnya, itu nggak mungkin. Nah, gimana caranya dia memalsukan ya? Dengan oli yang kualitas jauh banget di bawahnya. Misalnya banyak juga kan oli-oli yang beredar di pasaran yang harganya mungkin cuma, ya harganya rendah banget lah gitu ya. Mungkin separuhnya lah dari harga jual oli yang mau dipalsuin. Misalnya yang mau dipalsuin harganya 80.000. Terus kemudian dia beli bahan untuk malsu olinya itu dengan oli yang harganya 40.000, berarti mendapat margin 40.000 gitu. Nah, terus tinggal dia modal untuk botolnya ya, terus kemudian tinggal diisi, dikemas ulang ya, mungkin bisa dapat 20.000 per liter gitu kan. Masih menarik gitu kan. Sehingga biasanya pemalsuan oli itu selalu dilakukan dengan cara mengisi oli yang kualitasnya rendah ya. Bisa saja mungkin oli daur ulang dan sebagainya, saya nggak ngerti lah ya, di dunia kayak gitu saya nggak paham. Tetapi yang logikanya pemalsuan itu terjadi kalau disparitas harganya itu tinggi banget gitu ya. Artinya disparitas harga tinggi itu bisa terjadi ketika oli yang mau dipalsukan itu harganya tinggi, sementara oli yang jadi bahan untuk pemalsuan itu harganya rendah. Nah, misalnya 50%. Jadi pasti ketika harga yang buat bahan palsu itu 50%, ya pasti yang dilakukan adalah menggunakan oli yang kualitasnya betul-betul jelek gitu. Nah, bayangkan mobil kita diisi dengan oli palsu yang tentu dengan kualitas oli yang jelek. Ya mungkin dalam 1-2 hari, 3 hari, seminggu nggak ada masalah. Tapi begitu nanti sebulan sebagainya ya, sebulan 2 bulan ya, baru timbul masalah. Nah, ketika timbul masalah, clutch gagal bekerja, terus kemudian kampas jadi kebakar, jadi kosong, terus kemudian transmisi matic bisa jadi nggak bisa jalan sama sekali, gagal bekerja. Nah, ini malah justru akan membuat teman-teman keluar biaya yang sangat besar gitu ya. Nah, sekarang ini kan tren nih, saya dapat oli murah nih di sana, saya dapat oli murah di sini, sana murah banget nih, selisih 5.000. Wah, gua mau beli nih dari temen nih, cuma berapa nih, selisih 10.000. Wah, lumayan dong daripada gua beli di bengkel, harganya agak mahal misalnya. Tapi ya hati-hati, itu oli dari mana gitu kan? Ya kan banyak oli beredar palsu. Hati-hati, oli itu dari mana? Nah, kalau bengkel ya pasti kita menjamin oli dari distributor gitu ya. Karena
jelas gitu ya, suppliernya jelas, bisa dari distributor, bisa dari pabriknya langsung. Apalagi kalau bengkel-bengkel yang sudah mapan, terus pengambilan olinya sudah banyak, ya pasti dia nggak akan mau spekulasi ngambil oli dari supplier yang nggak jelas gitu kan. Dia akan ngambil dari distributor. Kenapa? Karena jaminan mutu udah pasti ada, karena kalau ada apa-apa udah pasti di backup, karena pasti ada pengetahuan teknisnya juga ada. Terus kemudian ya memperkecil risiko, apalagi untuk bengkel ketika dia memperbaiki transmisi matic, ketika kemudian ada masalah kan, kalau dia memberikan jaminan garansi dia rugi sendiri kalau ngasih oli yang kualitasnya nggak bagus gitu kan. Sehingga bagi bengkel yang memberikan jaminan garansi dan sebagainya, tentu dia akan berusaha untuk semaksimal mungkin bisa mendapatkan oli dari distributor. Ya kecuali kalau yang sekali dua kali dia ganti oli, sekali dua kali bengkel itu flashing, ya pasti dia jarang lah yang dapat dari distributor ya. Nah ini juga mesti hati-hati juga gitu. Jadi balik lagi ke yang pertama tadi, bahwa waspadain terhadap oli-oli palsu ya. Hati-hati, jangan terpikat dengan hanya murah, tetapi harus bisa dipastikan betul dari mana sumber olinya ya, disuplai oleh siapa, distributornya itu siapa ya. Jangan sekedar murahnya aja gitu kan. Karena apa? Karena perbaikan transmisi matic itu mahal banget gitu kan. Kalau sampai kemudian rusak gara-gara ngirit 5.000, 10.000 sampai 100.000, terus kemudian maticnya rusak kan pusing sendiri kan gitu ya. Ya ini video ini hanya mengingatkan kepada teman-teman, karena kenapa saya ngomong begini, kenapa saya bikin video kayak gini, karena banyak banget teman-teman tuh sekarang, anak-anak muda sekarang tuh yang selisih harga oli 5.000 gitu aja itu buat mereka perhitungan banget gitu ya. Dan kadang mereka lebih senang, wah selisih 5.000 beli di luaran gitu kan, yang mereka nggak ngerti kualitasnya seperti apa gitu. Tapi 5.000 itu udah memungkinkan mereka untuk berspekulasi, untuk berani berspekulasi gitu. Saya agak heran juga gitu ya. Terus kemudian ngambil dari yang nggak jelas ya. Kalau tanya ke customernya, kalau tanya ke toko atau ke online-nya pakai ini asli, apa sejak asli lah gitu kan gitu ya. Namanya orang jualan gitu kan. Tapi ya teman-teman harus hati-hati lah. Nah karena itu saya menampilkan kayak gini ya, supaya teman-teman bisa membedakan karakteristik dari oli itu gitu ya, terutama dari aspek warna gitu ya. Ya minimal kenal lah gitu ya. Terus kemudian dari aspek bau juga gitu, karena masing-masing oli itu beda gitu. Saya pernah itu ketemu oli CVT gitu ya. Oli CVT itu kan olinya agak mahal tuh ya, 100-an, ada 100 lebih. Terus kemudian diisi oli yang AT gitu, oli CVT diisi oli AT di kemasannya itu, di galonnya itu gitu. Saya lihat dari warnanya aja udah curiga, apalagi dari baunya gitu ya. Sehingga begitu saya tanya ke penjual, waktu itu dia nawarin ke saya, Pak ini ada oli murah segini Pak gitu. Saya lihat, saya tanya, ini oli apa? Oh ini oli merek ini Pak. Oke, kenapa warnanya beda sama saya punya stok kan gitu kan? Saya punya stok warnanya kayak gini, punyamu kok warnanya gini. Ini mereknya sama loh. Saya ngambil dari distributor resmi, punya kamu apa? Ternyata akhirnya apa? Dia mundur, dia nggak mau jual ke bengkel saya. Kenapa? Ya, saya tahu bahwa itu oli yang nggak bener gitu. Dari warnanya aja beda, begitu saya bauin juga beda. Nah, oli kayak gitu banyak beredar gitu, di mana-mana gitu. Nah, saya khawatir teman-teman itu nggak ngerti, terus kemudian terkecoh dengan oli yang palsu gitu ya. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari saya tentang oli matic palsu ya. Sekali lagi jangan pakai oli matic palsu. Juga tidak mesti oli yang bermerek itu juga asli ya. Jadi justru yang dipalsukan kan oli yang bermerek, yang oli tidak bermerek ngapain malsuin kan, nggak laku kan gitu kan. Jadi kadang
oli yang bermerek juga tidak jaminan dia tidak palsu gitu ya. Ya, jadi mau merek apa aja gitu ya, itu tidak jaminan oli itu tidak palsu. Nah, bagaimana untuk tahu itu oli palsu atau enggak? Ya kita harus pastikan distributornya siapa, ya, apakah dia benar-benar dari distributor yang benar atau enggak. Terutama buat teman-teman bengkel nih, buat teman-teman bengkel jangan ambil oli sembarangan dari supplier, bawa 2 galon, 6 galon, 5 galon diterima aja gitu, jangan gitu kan, dipastikan dulu itu asli apa enggak gitu, dari distributor yang mana gitu. Kalau dia bukan dari distributor ya saran saya sih ya janganlah gitu ya, karena beresiko gitu. Kasihan kalau kemudian customernya juga dapat oli yang nggak bener gitu. Nah, buat teman-teman yang beli di online juga harus lebih hati-hati ya, apalagi kalau di online kita nggak bisa nge-tracknya dari mana kan gitu kan. Kita cuma dapat barang ada di display, kita ambil karena kita tertarik harga murah, kita nggak ngerti tuh yang menaruh di online itu siapa, nggak ngerti. Terus kemudian barangnya dari mana kita nggak ngerti gitu. Nah, sementara spekulasi kita itu akan menimbulkan dampak dan kerusakan pada mobil matic yang serius gitu ya. Itu aja teman-teman. Ikuti terus video saya akan memberikan tips dan informasi-informasi yang menarik terkait dengan transmisi matic ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman, dan mudah-mudahan saya bisa terus menghadirkan video yang terus bermanfaat dan bisa rutin, syukur-syukur bisa tiap minggu ya. Oke, sampai jumpa.